Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnayani Khairul Ummah dengan NIM F03211120 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemeriksaan dan juga penyidikan pajak. Nah, materi yang pertama yaitu pemeriksaan pajak. Apa sih pemeriksaan pajak itu? Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan juga keterangan lain dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan guna untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya adalah tujuan pemeriksaan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan juga pembinaan kepada wajib pajak. Tujuan yang kedua yaitu dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, hal ini dapat berupa pemberian nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan ataupun pencabutan pengusaha kena pajak, dan juga wajib pajak yang mengajukan keberatan ataupun banding. Nah, siapa sih yang melakukan pemeriksaan pajak itu? Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ataupun tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan tugas, wewenang, dan juga bertanggung jawab dalam proses pemeriksaan pajak. Selanjutnya, wajib pajak seperti apa sih yang dilakukan pemeriksaan? Wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan adalah wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan ataupun wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, tidak semua wajib pajak akan dilakukan pemeriksaan, hanya wajib pajak terpilih dan juga wajib pajak yang mengajukan permohonan pemeriksaan yang akan dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya adalah jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan kantor, meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik pajak tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang kedua adalah pemeriksaan lapangan, meliputi suatu pemeriksaan pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di tempat wajib pajak yang bersangkutan. Materi yang selanjutnya adalah ruang lingkup dan juga jangka waktu pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini tuh ada dua. Yang pertama adalah pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan sendiri dapat dilakukan dengan pemeriksaan lengkap dan juga pemeriksaan sederhana. Untuk pemeriksaan lengkap, jangka waktunya adalah 2 bulan dan dapat diperpanjang hingga 8 bulan. Dan untuk pemeriksaan sederhana lapangan sendiri, jangka waktu yang diberikan adalah 1 bulan dan dapat diperpanjang hingga 2 bulan. Dan jenis pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor sendiri itu hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana kantor. Nah, di mana jangka waktunya itu adalah 4 minggu dan dapat diperpanjang maksimal hingga 6 minggu. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak. Yang pertama adalah informasi yang terukur dengan kriteria tetap. Jadi, segala informasi yang ada dalam pemeriksaan pajak itu dimulai dari mencari, menghimpun, dan juga mengolah informasi yang tertuang dalam SPT atau surat pemberitahuan. Yang kedua adalah satuan usaha. Dalam melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan ini harus jelas, apakah ini untuk wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan, dan juga periodenya juga harus jelas, apakah bulanan, triwulanan, ataupun tahunan. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti. Segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan informasi terukur yang diperiksa harus melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemeriksa pajak. Dan yang terakhir adalah pemeriksa yang kompeten dan juga independen. Jadi, setiap pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan, sehingga hasil dari pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan yang benar-benar independen atau tidak memihak kepada satu pihak saja ataupun bisa disebut dengan netral. Materi selanjutnya adalah pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan sifat. Untuk yang pertama adalah pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang dapat langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus melalui persetujuan dari unit atasnya. Hal ini mencakup seperti surat pemberitahuan lebih bayar, surat pemberitahuan rugi, dan juga surat pemberitahuan yang menyalahi penggunaan norma perhitungan. Tapi dalam pemeriksaan rutin sendiri ini hanya dapat dilaksanakan 2 tahun berturut-turut. Apabila sudah dilakukan 2 tahun berturut-turut, maka di tahun ketiga tidak bisa, harus menunggu tahun berikutnya.
Untuk yang kedua ada pemeriksaan khusus. Pemeriksaan ini berdasarkan persetujuan ataupun instruksi langsung dari Direktorat Jenderal Pajak ataupun kepala kantor yang bersangkutan. Kemudian ada metode pemeriksaan. Nah, untuk yang pertama ada metode langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam surat pemberitahuan, laporan keuangan, catatan, dan juga dokumen pendukung yang sesuai dengan proses pemeriksaan. Yang kedua ada metode tidak langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan cara pengujian kebenaran atas angka-angka dalam surat pemberitahuan yang secara tidak langsung melalui struktur pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan juga biaya. Seringkali dalam penerapannya metode tidak langsung ini digunakan untuk melengkapi metode langsung. Kemudian kita beralih ke materi yang kedua, yaitu penyidikan pajak. Apa itu penyidikan pajak? Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi, serta menentukan tersangka dari tindak pidana kejahatan perpajakan tersebut. Penyidikan ini sendiri hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk menyelidiki tentang tindak pidana di bidang perpajakan ini. Selanjutnya adalah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik. Yang pertama adalah pemanggilan tersangka atau saksi. Pemanggilan ini dimaksudkan untuk mencari informasi dari pihak-pihak yang terkait. Yang kedua adalah pembatasan kebebasan orang yang dipanggil. Yang ketiga adalah penggeledahan. Jadi penyidik ini dapat melakukan penggeledahan di tempat wajib pajak yang bersangkutan untuk mencari barang bukti. Nah, yang keempat adalah memeriksa tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti. Nah, yang ketiga adalah penyitaan. Apabila dalam penggeledahan tersebut penyidik mendapatkan bahan bukti, maka penyidik berhak untuk melakukan penyitaan atas bahan bukti tersebut. Yang keenam adalah mengambil alih ataupun menyimpan barang-barang tertentu. Hal ini digunakan untuk menjaga dari bahan bukti tersebut agar tidak dirusak ataupun hilang. Selanjutnya adalah penghentian penyelidikan. Yang pertama adalah tidak terdapat cukup bukti untuk menjerat wajib pajak tersebut. Yang kedua adalah peristiwa tidak merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga adalah kadaluarsa, yaitu jangka waktu penyelidikan ini sudah kadaluarsa atau melampaui batas jangka waktu yang telah ditentukan. Yang keempat adalah tersangka meninggal dunia. Dan yang kelima, untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan dari Menteri Keuangan. Demikian presentasi saya mengenai pemeriksaan dan juga penyelidikan pajak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.